A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla fata'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Shadaqallahul adzim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi yang beranggotakan saya sendiri, Surya Arifin. Lanjut. Latar belakang. Masyarakat utama dalam perspektif sekuler dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang mencapai kemakmuran secara ekonomi, lain halnya dengan pandangan sosialis yang dianggap masyarakat utama. Muhammadiyah dalam kaitan ini perlu terus-menerus merumuskan perannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban, berkeadilan, dan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Secara real, ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang telah memiliki kekuatan untuk menyubsidi kepentingan persyarikatan dalam berbagai sumber daya manusia dan ekonomi. Sumber daya tersebut telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 15. Munculnya kekuatan dalam bidang ekonomi disebabkan oleh daya mendasari lebih awal, yaitu kekuatan iman dan ilmu pengetahuan. B. Muhammadiyah dan kelas menengah. Muhammadiyah dengan dukungan masyarakat kelas menengah di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis karena sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang islami relatif. Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlu memikirkan secara profesional gerakan ekonominya, sehingga menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. C. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua berhasil sesuai apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, orang yang terlibat di dalam kebanyakan sebagai pengamat ekonomi. Yang kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang ketiga, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang D, model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi. Muhammadiyah ini meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan
ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga, memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha milik anggota. Lanjut. Dengan demikian, mengembangkan gerakan ekonomi tersebut akan memperdayakan atau memberikan peluang untuk lebih kreatif bagi pelaku ekonomi Muhammadiyah yang akan memberikan dampak positif bagi Muhammadiyah dan warganya. Kesimpulannya adalah Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah sendiri dan umat. Dengan demikian, mengembangkan ekonomi tersebut, maka Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.